Karena dewasa itu adalah pilihan, tua itu pasti. Setuju? Kita jadi tua pasti, kita tiap hari itu jadi menua kita setiap hari. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Selama hidup di planet bumi ini, banyak saya temukan orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Kekanak-kanakan. Karena tolong ingat baik-baik saudara, orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti punya pengetahuan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang apa saudara? Kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Tim sound system monitor saya boleh dikecilin yang ada di sini. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Alkitab catat begini: permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara semua. Saya waktu zaman sekolah dulu, zaman SMA dan kuliah, saya setiap mau ujian, belajarnya itu semalam sebelum. Kita punya singkatan zaman dulu, SKS, Sistem. Oh, tahu semua ya. Saya pikir cuman generasi saya doang. Ya, Sistem kebut semalam. Dan itu saya praktekkan itu semenjak saya SMA. Karena zaman dulu saya adalah seorang anak muda yang gak suka sama sekolah. Jadi setiap mau ujian baru saya belajar. Nah, waktu saya kuliah, setiap habis SKS, habis kebut semalam nih, saya datang ke kampus. Masuk di kampus, di halaman kampus, ada teman saya manggil saya, Jess gitu. Biasa kan kita kalau datang di kampus selalu pasti ada teman yang manggil. Nah, semester 1, 2, dan 3, saya setiap dipanggil, saya selalu noleh ke teman saya yang manggil saya. Dan dia ngajak saya ngobrol. Dan waktu teman saya itu ngajak saya ngobrol, semua huruf di kepala saya jatuh semua. Kayaknya pengalaman kita sama ya, nggak jauh-jauh ya. Alhasil waktu saya masuk ke ruangan ujian, saya nggak bisa mengerjakan ujian tersebut. Karena jatuh semua waktu ngobrol dengan teman saya. Nah, masuk semester 4 sampai saya lulus, saya udah tahu triknya. Setiap habis SKS dan saya datang di kampus, kalau dipanggil sama teman saya nggak pernah mau noleh. Jess, saya jalan terus, nggak pernah mau noleh. Nah, mulai semester 4, saya mulai bisa mengerjakan ujian dengan baik. Nah, hari ini, saya kalau ditanya, mungkin saudara juga masih ingat mata kuliah kita zaman dulu, keuangan negara, masih ingat? Tata negara, masih ingat? Dulu pada kuliah? Hah? Makro, ekonomi mikro. Saya kalau ditanya, tahu nggak itu semua mata kuliah? Tahu, tapi saya nggak pernah ngerti. Cuman tahu doang, tapi nggak pernah ngerti. Nah, Alkitab sore hari ini, firman Tuhan sore hari ini mengajarkan buat kita semua. Dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Nah, makanya kalau saudara senang judul khotbah saya sore hari ini adalah kedewasaan. Karena dewasa itu adalah pilihan, tua itu pasti. Setuju? Kita jadi tua pasti, kita tiap hari itu jadi menua kita setiap hari. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Jangan cuma jadi orang Kristen yang hanya
tahu saja. Tapi dari segala yang kita peroleh, perolehlah pengertian, understanding. Saya ketemu banyak sekali istri cuman tahu suaminya saja tanpa mengerti suaminya. Di GSJSTP tapi nggak ada. Saya ketemu banyak suami, mereka cuman tahu istri mereka tanpa mengerti istri mereka. Saya ketemu banyak orang tua, mereka cuma tahu bikin anak, tapi mereka tidak mengerti anak-anak mereka. Mulai punya pengertian tentang generasi baru yang sedang muncul di planet bumi ini. Jangan cuma tahu bikin mereka doang. Kita semua tahu bahwa warna generasi, setiap generasi itu berbeda selalu. Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Generasi di atas kita celananya celana bahan, kita celananya hari ini jeans robek-robek. Itu kita harus mengerti, dapetin pengertian. Jangan cuma tahu saja. Nah, sadly speaking, banyak banget orang Kristen cuma tahu Yesus itu siapa, tanpa punya pengertian pribadinya seperti apa. Kita cuma tahu doang. Kita cuma tahu sebagai orang Kristen Minggu Kebaktian, 25 Desember Natal, entar lagi Jumat Agung, kita cuma tahu gitu doang. Dan banyak lagi orang-orang Kristen yang cuma ributin second coming. Nanti kiamat gimana? Nanti akhir zaman gimana? Second coming yang diributin, tapi his first coming kita nggak pernah ngerti. Yesus datang pertama kali di planet bumi ini, kita nggak pernah dapetin pengertiannya. Makanya selama hidup di planet bumi ini, banyak saya temukan orang-orang Kristen yang tidak dewasa, kekanak-kanakan. Karena tolong ingat baik-baik saudara, orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti punya pengetahuan. Lumayan yang amin 4 orang. Saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang kelima. Judul perikop di atasnya itu peringatan supaya jangan murtad. Oke? Ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang apa saudara? Kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Judul perikopnya lucu ya, peringatan supaya jangan murtad. Kita nih orang-orang Indonesia, kalau dengar kata murtad, apa yang mendarat di kepala kita? Pindah agama, pindah kepercayaan. Tapi ternyata Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Ternyata pengertian murtad yang dicatat oleh firman Tuhan adalah bukan pindah agama. Tapi orang-orang yang murtad adalah orang-orang no progress. Orang-orang yang gak pernah ada kemajuan. Orang-orang yang gak pernah bertumbuh. Terus kekanak-kanakan. Gak pernah memilih untuk menjadi dewasa. Ternyata ini adalah pengertian daripada kata yang disebut dengan murtad. Jadi murtad sekali lagi, bukan pindah agama, bukan pindah kepercayaan. Tapi murtad adalah orang yang mengambil keputusan untuk tidak ada kemajuan. Man with no progress. Gak ada pertumbuhan, gak pernah ada perubahan sama sekali. Dan penulis Ibrani mencatat, ditinjau dari segi waktu. Seharusnya orang-orang ini sudah bisa jadi pengajar. Oh, saya sering ketemu kayak gini, orang-orang Kristen. Ya, GSJSTP tapi nggak ada. Udah belasan puluhan tahun jadi Kristen. Tapi mentalnya, mental dicekokin. Ngajarin anak sendiri nggak bisa.
Mentalnya mental tahu beres. Titipin aja sama guru sekolah minggu. Cuman seminggu sekali loh sama guru sekolah minggu. Setiap hari sama orang tua. Tapi karena mental kita tidak mau dewasa, kita sulit jadi pengajar. Kita nggak bisa jadi imam di rumah kita. Suami-suami, ditinjau dari sudut waktu, dari segi waktu, seharusnya kita udah bisa. Tapi karena mental kita memilih untuk menjadi kanak-kanak, akhirnya kita selalu harus dicekokin. Susu. Coba, kalau anak-anak kita tiba-tiba nih, udah 7 tahun, minumnya susu terus, dan gak bisa makan yang ada teksturnya, kita kira-kira gimana? Bawa dia ke dokter atau diemin? Pasti bawa ke dokter. Something wrong nih sama pencernaannya. Kita pasti bawa ke dokter. Nah, kalau tubuh jasmani kita bisa peduli seperti itu, seringkali keadaan rohani kita yang kekanak-kanakan kita nggak peduli. Kita nggak peduli. Dan saudara mesti tahu, orang Kristen kalau kekanak-kanakan selalu berisik. Karena anak-anak selalu berisik. Betul? Kebaktian di sini sama kebaktian sekolah minggu, berisikan mana? Sekolah minggu. Coba kalau di sini berisik, ngeri kan lihat saudara? Karena saudara memilih untuk dewasa dan diem dan mau dengerin dan mau nyanyi, makanya saudara duduk di ruangan ini. Anak-anak selalu berisik. Dan sama orang Kristen yang tidak dewasa selalu berisik. Komen-komennya di sosial media, hate speech semuanya. Gak tahu main komen, gak ngerti main komen. Ya, padahal gak ngerti apa-apa. Kemarin baru pilpres, banyak kan orang kekanak-kanakan kelihatan. Gak ngerti apa-apa, komennya kayak dia paling ngerti. Gak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Kekanak-kanakan. Nah, ternyata banyak orang Kristen rohaninya seperti ini. Mentalnya harus dicekokin. Nah, coba lihat ayat yang ke-13. Saya mau bacain buat saudara. Ibrani 5. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saya ngerti kok Pak kebenaran. Nah, 5 menit kita akan les Inggris for free. Kata kebenaran sebenarnya diambil dari 2 bahasa Inggris, 2 kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama namanya adalah truth. Dan yang kedua namanya adalah righteousness. Diterjemahkan sama ke Alkitab bahasa Indonesia, kebenaran. Makanya saya udah katakan berkali-kali, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check ke Alkitab bahasa Inggris. Yang mana Pak? New King James. Karena King James itu paling akurat 80% dengan bahasa aslinya. Di cross check baik-baik. Emang kenapa Alkitab bahasa Indonesia? Bukan firman Tuhan yang salah, tapi kita punya masalah sama bahasa Indonesia. Saudara sadar bahasa Indonesia banyak kekurangan? Oh, nggak sadar di sini ya? Di sini sadar? Sadar ya? Bahasa Indonesia tuh banyak kekurangannya. Ya, kita kekurangan kosakata. Bahasa Inggris udah berapa? Kita masih 1. Swine, pig, sama pork. Bahasa Indonesia cuma 1, babi. Inggris sudah 3. Shrimp, prawn, lobster. Bahasa Indonesia cuma 1, udang. Bahasa Indonesia yang menang sama bahasa Inggris cuma 1. Menangnya 3-1 juga. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice. Ini doang yang kita menang. Yang lain kita kalah. Baru nggak? Oke, di sini udah mulai ketawa, saya pindah sini. Bahasa Indonesia, saya suka dicela, suka dibully sama teman-teman saya dari Amerika dan Inggris yang belajar bahasa Indonesia. Mereka kalau nyela saya begini, how come your language, ya lagi present tense, kalian bilangnya past tense, how come? Hah?
Gimana sih bahasa Indonesia? Kalian lagi kerjain sekarang, kalian bilangnya dulu. Ya kan? Nggak nyadar juga? Tadi jam 5 ditanya, mau kemana? Jawabnya apa? Gereja dulu. Seharusnya gereja sekarang. Mandi dulu. Makan dulu. Semua yang sekarang kita bilangnya dulu. Makanya ternyata dua kata ini beda jalur. Righteousness sama truth. Diterjemahkan cuma satu, kebenaran. Makanya suka bikin orang Indonesia bingung kalau baca Alkitab bahasa Indonesia. Truth, bahasa Indonesianya kebenaran, betul. Righteousness bukan. Righteousness diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah dikaio. Bahasa Inggrisnya justified. Ya, bahasa Indonesia yang benar adalah posisi yang tepat. Itu pengertian daripada righteousness. Makanya Matius 6 ayat 33 masih ingat? Carilah dahulu kerajaan Allah dan masih ingat bahasa Inggrisnya nggak? Seek His kingdom first and His righteousness. Seharusnya bahasa Indonesianya carilah dulu kerajaan Allah dan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Nanti semua akan ditambahkan buat kamu. Jadi kebenaran punya pengertian seperti itu. Nah, orang yang bisa mengunyah makanan keras akan mengerti ajaran tentang posisi yang tepat. Saudara masih ingat di atas kayu salib terjadi pertukaran hebat? Di atas kayu salib, Yesus berdosa atau tidak berdosa? Tidak berdosa. Dia mati untuk saudara dan saya yang berdosa. Yesus itu righteous, posisinya tepat. Saudara dan saya unrighteous, posisi kita nggak tepat. Tapi di atas kayu salib ditukar sama Tuhan Yesus. Yesus jadi unrighteous, saudara dan saya menerima His righteousness. Posisi kita dibenarkan karena salib Kristus. Yang amin sebelah sini. Saya tinggalin dulu sini. Jadi posisi kita dibenarkan dari atas kayu salib. So this is the greatest trading. Pertukaran terhebat sepanjang masa. Ditukar. Makanya waktu Yesus jadi unrighteous, dia teriak kan di atas kayu salib, "Why you forsaken me?" Kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dia posisinya jadi nggak tepat. Demi apa? Saudara dan saya posisinya jadi tepat. Kita perlu Roh Kudus untuk mengerti ini. Karena semua agama ngajarin yang sama. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Semua agama ngajarin yang sama. Dan itu susu buat saya. Anak kecil pun ngerti. Ya, kamu bikin yang baik, kamu dapatkan kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu dapetin yang jahat. Tapi Yesus datang ke dunia. Kamu telah melakukan kejahatan. Tapi karena karya salib, kamu menerima semua yang baik. Karena semua yang jahat aku sudah tanggung di atas kayu salib. Kita perlu Roh Kudus untuk punya pengertian seperti ini. Dan inilah yang disebut oleh penulis Ibrani makanan keras. The solid food. Kita perlu Roh Kudus. Makanya saudara, jangan mental kita sebagai orang Kristen cuman mental dicekokin. Mulai mengembangkan, develop ya kemampuan untuk chewing, mengunyah. Saudara dan saya, kita semua diciptakan dengan otak yang luar biasa sama surga, ya. Ada Ibu Ira loh di sebelah situ, ya. Kita semua diciptakan dengan otak yang sama, otak yang sempurna. Nah, yang kita mesti tahu gini, otak manusia itu dibagi dua, kiri dan kanan. Otak kiri isinya adalah yang berat-berat, untung rugi, matematika, ayat-ayat hafalan, latar belakang Alkitab, otak kiri semua. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacaknya. Nah, otak kanan manusia
Isinya yang super relax. Otak kanan manusia. Lihat lukisan, nonton Ed Sheeran. Nggak ada yang nonton kemarin ya? Oh, saudara nggak tahu gini-ginian ya? Hah? Saudara Hillsong banget kayaknya. Hah? Nonton konser, otak kanan. Makan, minum, otak kanan bekerja. Dan waktu otak kanan manusia bekerja, bola mata akan menuju ke kiri. Bayangkan, Yesus datang di sebuah bangsa yang otak kirinya super kuat. Bangsa Yahudi. Banyak buku, banyak tafsiran mengatakan orang Yahudi tidur aja tuh ngitung. Makanya saudara sadar nggak? Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Dan metode pemuritannya Yesus bukan di ruang kelas kan? Pernah punya foto Yesus lagi depan papan tulis, 12-nya lagi duduk? Ada. Kalau saudara punya foto kayak gitu, tolong DM saya. Itu collector item pasti itu. Semua yang kita punya adalah Yesus lagi duduk di meja makan sama 12 muridnya. Saya heran loh sampai hari ini, siapa yang fotoin mereka tuh ber-13? Kalau ada yang tahu tolong DM saya juga ya. Nah, ternyata metode pemuritannya Yesus itu seperti itu. Diajak makan murid-muridnya, diajak naik perahu, duduk di bawah pohon. Dan ternyata metode yang Yesus buat sampai hari ini masih relevan. Sebelum pandemi ada seorang dosen dari universitas di Jakarta, dia upload sebuah cerita di sosial medianya dia. Dia bilang begini, saya mengalami atau melewati frustrasi waktu saya mengajar mahasiswa saya menggunakan metode Yunani. Jadi metode Yunani kayak tadi, dosennya berdiri di papan tulis, siswanya pada duduk. Nah, setiap saya habis deliver mata kuliah, dan saya bertanya, ada yang mau bertanya? Biasanya semua mahasiswa diem semua, nggak ada yang mau bertanya. Kalaupun ada yang bertanya, di luar konteks, Pak, liburnya kapan? Gitu. Jadi saya frustrasi. Dan akhirnya saya menemukan metodenya orang Yahudi. Bukan orang Yahudi sebenarnya. Ini metodenya Yesus. Dan dia mulai menemukan metode ini, dan dia mulai mengajak kelasnya, mahasiswanya. Dia bilang gini, kelas, minggu depan kita ketemu nggak di ruangan ini ya? Kita pindah ke kafe. Kalian datang ke sana, kita kuliah di sana. Nggak usah bawa buku, nggak usah bawa alat tulis. Bawa uang aja. Buat beli makan dan minum. Kejadian nih, minggu depannya kejadian. Saudara tahu nggak, kuliah yang biasanya 1,5 jam, udah selesai dan boring, dan gak ada yang mau bertanya, tiba-tiba berubah jadi 5 jam. Mahasiswa yang harus dipancing-pancing untuk bertanya, tiba-tiba bertanya sendiri. Dan tiba-tiba metode pembelajaran mereka hari itu di kafe, jadi metode yang namanya brainstorming. Tukar pikiran. Dan yang paling luar biasa, waktu mereka ujian, semua mendapatkan nilai A+. Dosen ini mengatakan, saya menggunakan metode orang Yahudi. Dan ternyata metodenya Yesus sampai hari ini masih relevan. Saya mau tanya, deal-deal bisnis besar terjadi di ruang meeting atau di meja makan? Meja makan kan? Di ruang meeting tidak ada muffin, tidak ada kopi. Itu kontrak addendum terus. Salah nih, salah. Ini salah, salah, salah. Tapi waktu muffin keluar, sushi keluar, ya, minuman keluar, mulai makan, otak perhitungannya tumpul. Pindah kanan, tanda tangan. Iya. Yang masih single, jangan pernah nyatain cinta di atas angkot. Saya suka sama kamu. Wih, ditolak 100%. Ajak makan. Jangan 1 hap udah ditembak. Enggak, tunggu 3 hap. Makan udah 2, 3, otak kanan fully bekerja, baru nyatain, saya suka sama kamu. Ini masterclass loh ini.
Nah, ternyata otak kanan manusia ini adalah tempat kita mengunyah firman Tuhan. Otak kiri tadi hafal kan? Ngerti firman Tuhan. Nah, otak kanan adalah tempat kita mengunyah firman Tuhan. Jadi dewasa akhirnya. Punya pengertian yang luar biasa. Karena kalau kita tidak merenungkan, iblis masuk. Dan iblis kasih bahan perenungan yang lain, yang tentunya bukan firman Tuhan. Tahu bahan perenungan dari iblis? Laki orang. Pernah dengar? Kok belakang nggak tahu? Bini orang. Kuatir. Overthinking. Tahu overthinking? Kita kasih down payment untuk masalah yang nggak ada. Di down payment mah kita. Itu orang-orang overthinking. Jadi masalah yang tadinya nggak ada, kita create itu masalah jadi ada. Karena overthinking. Nah, ini semua dari iblis. Iblis masuk dan kasih bahan-bahan perenungan seperti itu. Tahu firman? Tahu. Tapi cuman tahu. Beda sama orang yang ngerti. Cuman tahu di otak kiri. Gak pernah direnungin, gak pernah dapat pengertian. Akhirnya hidup kita gampang diombang-ambing dan mental kita selalu akhirnya mental dicekokin. Gak pernah mau mengembangkan kemampuan mengunyah makanan keras. Mencoba direnungin. Makanya diganti gaya hidupnya. Ya, saudara bagus datang ke GSJS dengar firman Tuhan bagus. Tapi kembangkan di rumah dong. Baca firman direnungin. Baca firman malam hari atau pagi hari direnungin. Kembangin dong kemampuan itu. Oke? Yang setuju bilang amin. Ayat 14 sekarang. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang apa saudara? Dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi waktu kita mengerti kebenaran posisi kita di hadapan Tuhan, sebenarnya akhirnya panca indera kita makin terlatih. Untuk apa? Kita membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bukan dari Tuhan, mana yang dari Tuhan. Kalau anak kecil selalu mesti dibilangin, itu boleh ya, itu nggak boleh. Anak kecil normal digituin. Ya, anak kecil kalau datang di rumah saudara, hati-hati nak, itu dispenser yang ada warna merahnya, itu air panas, hati-hati. Coba udah gede-gede gini, bertamu terus digituin. Malam pak, bu, tuh hati-hati bu ya, itu air panas. Bu, itu pisau tajam ya bu, hati-hati bu. Kita kan udah gede ya, udah tahu seharusnya. Nah, yang rohani seharusnya kita begitu. Jadi dewasa kita, jadi dewasa. Bukan kekanak-kanakan. Jadi dewasa. Saya, karena pekerjaan saya nggak jauh dari food and beverage. Di rumah itu suka ada acara namanya food testing di rumah saya. Nah, buat saya, mama saya adalah a truly master chef buat saya. Bukan Gordon Ramsay. Gordon Ramsay kalau ada kamera dia marah-marah. Mama saya dapurnya nggak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. So for me, my mom is a truly master chef. Ya. Nah, kita kalau ada food testing, nyoba makanan baru di rumah. Mama nyobanya cuma 1 sendok, mama saya nyoba, langsung di breakdown di lidahnya. Ini daun jeruknya ketinggian, ini kemanginya kurang, ini garamnya kurang, ini mericanya ketinggian, di breakdown sama dia di lidah. Karena apa? Panca inderanya yang namanya lidah udah terlatih banget. Nah, seharusnya orang Kristen yang dewasa seperti ini. Kita bisa membedakan, ini dari Tuhan, ini bukan. Tiba-tiba mesti entertain rekan bisnis saudara. Tiba-tiba dikasih LC saudara. Ini bukan dari Tuhan. Oh, nggak ada yang tahu LC ya? Rohani banget di sini. Saya pindah aja sini. Sini kayaknya lebih bad boys kayaknya sini. Hello. Kita nggak pernah tahu saudara. Kita selalu merencanakan yang baik kan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kepleset nggak pernah ada di jadwal.
Manusia bisa kepleset kapan aja. Tapi kalau kita memilih untuk jadi dewasa, ya, akan ada banyak hal yang kita bisa aman. Karena kita punya kemampuan membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang baik, mana yang jahat. Setuju? Pilihlah untuk menjadi dewasa. Pilihlah untuk mengerti. Saya di Jakarta suka ketemu orang-orang yang bubar kebaktian. Saya suka tanya sama mereka, gimana tadi kebaktian? Wih, pastor, pembicaranya keras. Oh iya? Emang pembicara keras kayak gimana? Suaranya keras, pastor. Terus dia negur-negur jemaat dari mimbar. Jemaat dimarah-marahin dari mimbar. Nah, saya bilang sama anak-anak rohani saya, pembicara-pembicara Kristen yang suka marah-marah, negur-negur dari mimbar, kalau ada roh persinahan, bertobat. Itu bukan pembicara keras, bukan. Itu pembicara kasar, bukan keras. Di Alkitab ada Yohanes Pembaptis, saking gak pernah ngelihat manusia, sekalinya lihat manusia dibilang ular beludak semuanya. Kamu ular semuanya, kasar kan? Bukan keras. Tapi pembicara yang keras adalah pembicara yang membangkitkan iman pendengarnya. Salah satunya Pastor Samuel Gunawan. Enggak bikin orang jadi takut, tapi terbangun iman. Itu pembicara keras. Yang kasih solid food, yang kasih pengertian supaya jemaat jadi ngerti. Bukan cuma dimarah-marahin, itu kasar namanya. Tahun 2008, tahun 2015 ada film namanya Sully. Ada yang pernah nonton? Yang main Tom Hanks. Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? I'm kidding. Nah, ini film tentang Kapten Sully ini adalah true story, saudara. True story. True story-nya di tahun 2008. Jadi, kapten pilot ini, dia punya nama lengkap Sullenberger. Dia pilotnya US Airways. Pesawat yang dia bawa Airbus 320. Nah, tahun 2008 lagi take off dari New York, LaGuardia Airport. Take off. Good weather. Cuaca bagus ya, jarak pandang jauh 10 km. Tiba-tiba lagi di ketinggian tertentu ada kumpulan burung terbang ke arah pesawatnya Kapten Sully. Kumpulan burung. Dan menabrak mesin kanan. Meledak, jeger, meledak. Nah, waktu dia lihat ada api dan pasti mesin itu mati. Kapten Sully dalam 9 detik. Berapa detik, saudara? 9 detik. Dia mengambil keputusan, in 9 seconds, pesawat harus saya daratin di Hudson River. Sungai Hudson di kota New York. Singkat cerita, mendarat, selamat semua penumpang. Dan semua kru pesawat bilang begini, Kapten Sully mendirect kita tenang banget. Ya, penumpang ada yang disuruh ke sayap kanan, ada yang disuruh ke sayap kiri, biar balance pesawatnya. Karena di atas air, berat sebelah. Bisa kebalik itu pesawat. Nah, selesai peristiwa ini, Kapten Sully dipanggil sama perusahaan, diinterogasi. Karena perusahaan merasa dirugikan karena ada pesawat yang hilang satu. Ya, ditanya, Kapten, dari ketinggiannya kamu waktu ditabrak sama burung, ya, itu dari ketinggian itu kembali ke LaGuardia Airport masih bisa. Kenapa didaratin di sungai? Kita jadi rugi, satu pesawat hilang. Karena di mesin simulator, di ketinggian tersebut, balik ke airport masih bisa. Kapten Sully dengan tenangnya dia ngomong gini, di mesin itu tidak ada 9 detik. Coba dimundurin 9 detik. Karena dalam waktu 9 detik, saya harus ambil keputusan. Mau mendarat kemana? Ya, dimundurin sama orang perusahaannya, dimundurin 9 detik. Waktu dipasang simulatornya, pesawatnya nggak balik ke airport, tapi nubruk gedung apartemen. Sampai dia ditanya, kok kamu bisa tenang banget?
Tahu nggak jawabannya apa? Karena saya mengerti buku panduannya Airbus 320. Saya bukan cuma tahu, tapi saya mengerti itu pesawat. Saya percaya waktu saudara mengerti buku panduan yang namanya Alkitab, dan makin mengerti makanan keras ini, saya percaya saudara akan makin tenang. Gak berisik kayak kanak-kanak. Ada apa-apa tenang. Ya, karena tahu janji-janji Tuhan. Biasa merenungkan firman Tuhan. Ada apapun yang terjadi, kita tenang. Gak overthinking, gak khawatir berlebihan, dan seterusnya. 2 Petrus 3, ayatnya yang ke-18, coba lihat. Saya kayaknya sampai jam 8 malam. Yang amin cuma 2, jadi 15 menit lagi selesai. Judulnya tuh Hari Tuhan, kalau saudara scroll ke atas ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3. Yes. Tetapi bertumbuhlah. Apa saudara? Bertumbuh. Apa tadi? Progres ya. Orang yang gak bertumbuh apa tadi namanya? Murtad. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan atau pengertian akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita harus bertumbuh mendekati hari Tuhan ke arah kasih karunia, bukan ke arah hukum Taurat, ke arah kasih karunia. Ingat tadi righteousness ya, posisi kita dibenarkan. Kita perlu Roh Kudus untuk bisa bertumbuh ke arah kasih karunia dan punya pengertian akan juru selamat kita Tuhan Yesus. Jangan cuma tahu pemberiannya doang, tapi mulai mengerti siapa itu Yesus Kristus. Karena orang Kristen yang cuma tahu pemberiannya doang, gak pernah kenal pemberinya. Saya punya istilah, iman mereka lagi pendarahan. Iman kita gak pernah dewasa akhirnya. Kita cuma nagih-nagih pemberian tanpa kenal pemberinya. Makanya Petrus mengatakan bertumbuhlah ke arah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saya takutnya begini, waktu kita nggak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuh ke lawannya kasih. Saudara tahu lawannya kasih? Nafsu. Itu lawannya kasih. Makanya Paulus waktu menulis kasih itu sabar. Semua yang ditulis di 1 Korintus 13 itu bukan perasaan. Kasih bukan perasaan, setuju? Masih roaming kayaknya ya. Kasih itu keputusan, bukan perasaan. Sabar, ya kan? Sabar, setahu saya ada teman saya dari Medan namanya Sabar. Dan sabar itu bukan feeling, sabar adalah keputusan. Saya mau sabar atau tidak. Kasih tidak simpan salah orang lain. Wih, simpan salah orang lain bukan feeling kan? Simpan salah orang lain adalah keputusan. Mau di-delete apa di-save? Saya udah katakan berkali-kali, ini kejelekannya Yesus. Yesus punya kejelekan, lupaan sama dosa dan salah yang kita buat. Yang amin cuman yang depan doang, yang belakang? Hah? Emang buktinya ada Pak? Kita sering nyanyiin kok. Sejauh timur dari barat. Yang ngerti Pulau Bali pasti tahu. Matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur gak bisa lihat sunset. Orang Jimbaran gak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan membuang dosa kita. Dia lupa. Kalau kita orang-orang Kristen suka ingat-ingat salah orang lain, ungkit-ungkit salah orang lain. Pertanyaan sederhana saya, Tuhan kita tuh siapa? Nah, Rasul Paulus, waktu dia dibukakan pewahyuan tentang the fruits of love, 1 Korintus 13, itu kota Korintus lagi dikuasai sama nafsu. Kota Korintus. Saudara mesti tahu salah satu dewi yang disembah sama orang-orang Korintus, namanya adalah Dewi Afrodit. Dewi Afrodit adalah dewi seksnya orang-orang Korintus. Cantik, suaminya banyak,
berondongnya banyak, selingkuhannya banyak, anak-anaknya pun banyak. Afrodit namanya. Dan saudara mesti tahu, nama anak-anaknya mengerikan semua. Anak pertama namanya Eros, bahasa Indonesianya nafsu. Anak kedua namanya Phobos, akar kata dari fobia, bahasa Indonesianya takut. Pernah ketemu keluarga anak-anaknya namanya begini? Surabaya ada? Hah? Nafsu mandi dulu gitu, hah? Udah, gak ada ya? Anak-anaknya Afrodit kayak begitu. Nah, tolong ingat baik-baik. Orang Kristen kalau nggak pernah bertumbuh, murtad, nggak pernah bertumbuh ke arah kasih karunia, kita akan dikuasai sama dua ini, nafsu dan takut. Saya ketemu banyak orang Kristen lagi dikuasai sama dua ini, GSJSTP nggak ada. Dua ini, either nafsu atau takut. Nafsu pengen cepat kaya, pernah ketemu? Atau sering buat? Saya suka ketemu sama banyak businessman di Jakarta. Saya suka bilang, business is a trust. Membangun usaha sama dengan membangun kepercayaan. Setuju? Makanya kalau membangun usaha, jadikan Alkitab itu buku panduan. Jangan yang lain. Alkitab harus jadi buku panduan. Amsal udah jelas mengatakan, orang yang pengen cepat kaya, hukumannya banyak. Tapi orang yang bisa dipercaya, berkatnya banyak. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau telat bayar, kasih tahu. Jangan ngumpet. Itu namanya kita nggak lagi bangun kepercayaan. Telat bayar kredit card, mbak bilang saya nggak ada, mbak. Jangan gitu, hadepin. Saya percaya pasti favor Tuhan akan berpihak pada kita, karena kita ikutin firman Tuhan. Kalau kita punya kebiasaan ingkar janji, kita lagi suruh orang yang kita ingkari janjinya, kita lagi suruh orang itu don't trust me. Betul apa betul? Oh, anak-anak, jangan suka ingkar janji sama anak-anak, karena anak-anak adalah kaum yang paling pinter nagih janji. Kita janji sama mereka, Sabtu ya ke time zone, mereka nggak bisa tidur loh saudara. Mereka itu tidur mimpi berasa kayak di Jurassic Park beneran. Tiba-tiba hari Sabtu mereka, Daddy, Mami, ayo ke time zone. Kita buka kamar, nak nggak jadi nak. Kenapa? Ada meeting. Di mana? Di gereja. Mah, di gereja lagi meetingnya. Gimana nggak pahit tuh mah gereja tuh anak? Kita lagi suruh dia ngapain? Don't trust me. Don't trust mom and daddy. Kita kalau di kebaktian suka janji sama siapa? Tuhan, janji Tuhan, gini. Tiba-tiba yang ingkar janji Tuhan apa kita? Kita lagi suruh Tuhan ngapain? Don't trust me. Makanya jadilah orang yang bisa dipercaya. Jangan dikuasai sama nafsu. Yang kedua, orang kalau nggak bertumbuh ke arah kasih, mereka akan terus dikuasai sama ketakutan. Worry. Takut. Saya mau katakan buat saudara, iblis berubah wujud. Namanya khawatir. Ingat kan tadi kita bahas, dia masuk ke otak kanan kita yang nggak dipakai untuk mengunyah, merenungkan firman Tuhan. Iblis masuk, dikasih khawatir. Orang kalau udah khawatir, dia bawa dirinya ke daerah musuh. Orang kalau udah khawatir, dia nggak bisa bedain lagi mana bahaya, mana yang bukan. Saya banyak ketemu suami dan istri di Jakarta. Pak, istri saya kayaknya sulit berubah. Pak, suami saya sulit berubah. Khawatir. Tiba-tiba reuni SMA. Ketemu pacar SMA. Ternyata cucian lama belum kering. Habis acara reuni berlanjut. Pak, suami saya tahu ini cowok temen lama. Suami saya tahu kita ngopi kok. Banyak CCTV kan di mall. Kita ngopi. Iya, janjian pertama ngopi. Janjian kedua di kamar hotel. Lihat, orang kalau khawatir dia bawa dirinya ke daerah musuh.
Orang kalau lagi takut, saya mau ajak saudara-saudara di GSJSTP, jangan khawatir. Karena kita semua berjalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan takut. Takut itu dari iblis, bukan dari Roh Kudus. Jadi takut mesti dilawan. Takut mesti dihadapi. Khawatir mesti dilawan. Yang mesti dihindari, bahaya. Beda ya. Takut sama bahaya tuh beda. Bahaya mesti dihindari. Kalau udah jelas ada ular kobra depan saudara, jangan, kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Itu bahaya soalnya. Ada beruang, ih gemoy lucu banget, peluk dong. Itu blow on itu namanya. Itu bahaya soalnya. Bahaya dihindari, takut dihadapi. Ayat terakhir, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa saudara? Dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan ini kurang tepat di Alkitab bahasa Indonesia, karena bahasa Yunani mengatakan katargeo. Bahasa Inggrisnya destroy. Beda loh. Meninggalkan bisa balik. Tapi orang yang memutuskan menjadi dewasa menghancurkan sifat kanak-kanak. Kita kalau ketemu anak kecil lagi pilek, nggak boleh makan es krim, lucu ya. Lucu mereka, aku mau es krim, lucu banget. Nah, tapi kita nggak tega juga ngasih. Bayangin nggak udah tua kayak gitu? Can you imagine? Di Jakarta banyak, GSJSTP nggak ada. Jakarta banyak gini-ginian. Tua-tua keladi. Udah tua tapi childish. Aku gak mau tinggalin dia, tapi dia suami orang, tapi dia sayang sama aku. Jakarta banyak gini. Udah tua tapi kekanak-kanakan. Saya mengajak saudara, dari segala yang kita perolehlah pengertian. Pilihlah untuk menjadi dewasa. Saya percaya saudara akan lihat hal-hal yang sepatutnya orang dewasa terima. Bukan anak-anak yang terima. Anak-anak dikasih PS4, dibanting, bukan dipencet. Jangan jadi kanak-kanak lagi. Pilihlah untuk menjadi dewasa. Bertumbuh setiap hari ke arah kasih karunia. Saya percaya waktu kita mengerti siapa Tuhan Yesus kita, bukan cuma pemberian, tapi plus pemberinya, kita akan dapatkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget aminnya kalau gitu. Saya minta dengan hormat worship leader kita, please pray for the word.